people. Balik lagi di rumah kedua. Mampir yuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Julian Dan Titian. Ya, ini kita duo GNT akhirnya kembali lagi comeback after this long ya. Wow, berapa purnama nih? Udah dari beberapa dekade lah pokoknya. Pasti Enggak. kangen banget sama kita. GR Kangen deh. aja. Yang kangen aja. Enggak ya sudah lah ya. Tapi biasanya memang kalau pas kita muncul di rumah kedua, Kenapa? pasti banyak banget hal-hal yang informasi penting yang bakal kita sampein. Benar. Gitu. Yang udah ditunggu-tunggu pastinya Jadi ya. tunggu-tunggu betul. Jadi kita udah ini nggak kerasa banget ya. Ya. Kita udah berjalan berapa lama ya? 1 tahun. 1 tahun. Yeay. Jadi podcast kita nih udah setahun. Udah setahun nggak ya kerasa kan? banget. Dan ini hari ini kita ke episode 13 ya. Oh, Wow. sudah 13. The lucky number. Iya, 13. 13 ya. Dulu soalnya di angkatan gue sih, Kenapa? 13 tuh jadi salah satu angka yang menakutkan. Oh, gitu ya? Iya, jadi setiap Jumat tuh di RCTI itu dulu film ada judulnya Friday the 13th. Oke. Saya tahu lah Gue sangat. gak tahu sih kayaknya. Serius gak ngalamin? Enggak. Gak mungkin, tahu Serius? lah. Nggak tahu Dulu gue. sebelum ada Freddy the Krueger, Jason yang gitu-gitu ya, itu tuh Friday the 13th, terus apalagi MacGyver gitu kata. Oh, oke. MacGyver tahu. Tahu ya, ini tuh sangat tahu itu. Oh, oke. Mungkin kayak Bu Dwi kalau nonton ya, Bu Vika, Bu Susi. Bu Susi. Bu Lili. Bu Lili. Pasti tahu itu angkatan Oke. ya. Dulu seperti itu. Gue masih ya. masih ini sih masih ini banget lah waktu itu. Lu udah tahun berapa sih? Ini serius. Sebelum kita ngomongin rumah kedua ya, kita ngomongin isinya dulu nih, orang kita dulu ya. Iya, gue lebih muda dari lu lah pastinya. Iya betul, tapi nggak ngalamin serius itu 90-an loh. Enggak. Gue masih kecil banget 90, kali. 90-an itu Kecil sekolah, masih sekolah, kecil sekolah. banget. Belum sekolah. bohong. 90-an belum sekolah, terus sekarang 2000. Gue tuh SD itu pas itu loh, pas kerusuhan gitu tuh gue 98? masih iya. Itu SD? 98 gue SD. Lu pasti udah kuliah ya? Enggak, 98 itu masuk SMA sih. Iya, makanya. Masih Itu SD. lu masih muda. Oh, iya. Jadi belum ngerti lah tontonan ya. Iya, gue tahu MacGyver aja, cuma gue waktu itu masih kecil banget itu. Ten gitu ya, pokoknya gitu ya. Ya itu kita flashback lah. Yeah. Flashback kan ngomongin setahun kemarin kita baru bikin. Terus kalau ngomongin flashback juga kan banyak yang berubah dari GMK. ya GMK tempat yang kita duduki sekarang ini ya, studionya juga pasti teman-teman people pasti ngerasain semua nih. Sekarang ya. udah tumbuh dengan subur, bunga-bunga, rumput-rumput, Iya. daun-daun di belakang Entah kita siapapun ya. yang menyiram ya, kita nggak pernah tahu. Pokoknya tumbuh aja. Kalau mau lihat gimana milestone-nya itu ya, walaupun lu bisa bilang milestone juga. Dari tahun lalu kita bikin studionya, pasti teman-teman bisa lihat deh. Iya, berevolusi ya. Dari Ada yang masih numpang. muka kita pun juga dulu masih numpang tuh muka kita ya. Gimana sih bukan numpang itu gimana sih? Ya gitulah. Jadi banyak banget update-update, Ya. berita-berita, cerita-cerita menarik yang terjadi sepanjang tahun ini. Betul. Ya, tapi kita nggak mungkin nyampein yang udah lama banget. Jadi kita ada sebenarnya banyak info-info terdekat Ya. yang sebentar lagi bakal kita sampaikan di segmen apa Tian? G Updates. G Update. Nah, ini Oke, dia. yang udah ditunggu-tunggu. Tunggu. Ngomongin G Update itu berarti kan GMK Update. Betul. Ada apa? Itu bahasa Inggris apa ya? Ada apa di GMK? What on Apa sih? Udah. Soalnya gue terinspirasi dari bintang tamu minggu kemarin. Yoi, itu internasional tuh, ya. Internasional banget. Jadi gue berusaha sebagai host internasional. Jadi ngomongnya kayak lepas sampai sekarang masih menelaah gitu ya. Itulah, itu apa gitu ya kontennya. Iya. Untungnya ada subtitle. Itu ya, ini sama kayak nonton sekarang lagi berjalan lah, lagi ongoing nih, Suci X itu. Oke. Salah satu pesertanya tuh bule Itali kan, ya si Chris gitu. Jadi
Gue kalau nonton live di sana, gue yakin gue nggak ketawa sih. Karena nggak ngerti. Nggak ngerti. Walaupun gue ketawa, gue ikutan yang sebelah aja gitu. Iya, Tapi karena udah sayang mungkin menertawakan hidup gitu ya, kok gini amat. Tapi karena udah tayang di YouTube kan ya, jadi ada subtitle dari Kompas gitu. Nah ini juga sama, yang kemarin kan thank you banget udah ada tim yang bantu subtitle, jadi kita ngerti ya, jadi poin-poin apa yang kita tangkap. Nah balik lagi tadi, ada apa di GMK? What's going on? bisa what's going on. Bisa ya. Bisa. Ada apa di GMK nih? Yang terdekat, yang mungkin sudah terjadi dan akan datang, Dian. Iya, jadi yang udah paling kelihatan banget sih seperti yang lu tahu kalau kita datang itu kan gedung F yang baru udah semakin tinggi menjulang. Itu F. Itu F ya. Cakep sih. Gimana? Jadi, nggak kerasa gak sih? Iya betul. Jadi dulu kan masih kayak ditutup-tutupi ya. Ya enggak, kita nggak ngomongin ini nggak ada hubungannya dengan kasus yang sedang terjadi di Indonesia sekarang, belakangan itu nggak ada hubungannya. Nggak, tapi memang kan proses pembangunan kan biar nggak kotor. Iya benar, masih ditutupi, surprise ya. Masih dari mulai tiba-tiba pondasi kosongan, tanah digali segala macam. Iya. Sampai jujur ya, gue sendiri aja lupa dulu tuh bekas bangunannya kayak gimana. Ya serius bener. Tapi lu sempet foto nggak sebelum jadi? Maksudnya sebelum jujur ya, gedung itu menjadi foto pertama gue di foto gue di Instagram. Jadi kalau mau lihat Instagram Julian_Rumawi. Jualan tetep ya. Masih bisa follow ya. Jadi gue foto waktu itu, berapa tahun yang lalu itu? Malam pulang kerja. Jadi kan agak-agak gelap gitu kan. Jadi agak-agak vintage lah. Gue emang orang jadul ya. 90 ya muka lu juga vintage sih. Vintage ya, udah usah dibahas. Itu gue foto gitu. Jadi setiap permulaan pasti akan ada akhiran. Iya, tapi pakai bahasa Inggris dulu. Bisa. Kan tinggal cari di Google dia, Google Translate. Iya. Sekarang udah canggih loh. Itu gue setiap awalan pasti ada akhiran. Ya, dari gambar tersebut udah sepi, udah tutup, gudang kan. Dulu gudang kalau salah ya. Gudang apa sih? Ya gudang. Kalau salah gudang ya. Ya kan gede juga, megah juga gitu, kayak hangar pesawat. Iya bener, kalau dibuka gitu gue pikir pesawat latihan terbang. Kan gudang. Terus tiba-tiba kan hilang. Banyak yang nonton film lo. Itu waktu dibongkarnya aja kan sampai kalau nggak salah teman-teman dokumentasi pakai drone itu kan. Ya, ada, ntar kita bikin time lapse-nya. Itu ada loh, itu ada drone-nya tuh sampai kalau nggak salah pakai peledak apa itu ya. Jadi turun gitu ya. Berapa lantai gitu turun semua. Enggak ya? Enggak lah, gila lo. Gue banyak nonton film 911 kejadian nih baru kemarin ya September. Iya kan gitu. Sekarang udah jadi ya ini di depan ini udah keren banget. Udah tinggal finishing ya. Kalau dari luar tuh udah cakep banget ya. Iya, cakep banget. Jadi buat teman-teman nanti yang mungkin nggak di Jakarta atau mungkin yang nggak base di HO, nanti once ada kesempatan main ke sini bisa lihat nanti kayak gimana megahnya. Di situ kita bisa lihat ya kalau memang Ganumas itu bertumbuh ya. Tuh. Bertumbuh ya. Jadi don't be afraid. Kayak kaos lu kan? Yoi. Tangguh dan tumbuh. Bantai. Karena hubungannya dengan bintang tamu nanti kita akan tampilkan ya. Gitu. Jadi pertama tadi gedung F ya. Dan juga ada gedung di depannya. Yang ini juga udah dalam proses finishing. Gedung apa coba? Itu yang itu yang kita tunggu sama-sama sih. Itu ya. Tempat nongkrong berikutnya. Jadi canteen. Bukan ya? Maksudnya canteen bahasa Inggris kan? Canteen kan? Bener ya? Santean gitu kan. Jadi kita maklumin aja ya, Julian lagi belajar bahasa Inggris. Betul ya. Betul. Canteen. Dengan desain yang industrial. Pokoknya itu ada second floor ya? Ada second floor. 2 lantai second floor ya. Kenapa jadi kelas bahasa Inggris? Asik. Kita tamunya harus internasional. Besok kita undang lagi deh Bibin ya. Ada yang lokal-lokal lah, asik lah pokoknya. Semua kita undang harus pakai bahasa Inggris. Maksudnya nggak bisa lah bahasa lokal tuh kayak nggak asik. Iya itu kantinnya. Itu kan kalau salah 2 lantai. Infonya gitu. Makannya nanti di atas. Tapi sementara kan teman-teman mau nggak mau ke belakang dulu sekarang makannya ya. Sementara sabar ya teman-teman. Sambil nunggu kalau memang udah jadi itu kayaknya tuh nggak tahu kalau lihat dari desainnya nih. Itu kayak resto-resto sekarang. Iya benar. Ya? Kafe-kafe yang industrial desain lah. Desain ala Starbucks, Ceko gitu-gitu kan. Benar-benar pokoknya warnanya tuh warna apa ya itu? Monokrom ya? Iya, industrial juga kan ada item-itemnya gimana. Itu bukan 24 jam gak sih? Iya dong, kan kita ada shiftnya juga. Wifi. Kita kan 24 jam kerja, jadi lu bisa aja sih kalau mau. Wifi ada. Asik ya, ada musik. Nah, itu bisa nanti kita ajukan ya. Musik corner ya. Asik. Lumayan nambah penghasilan. Malam-malam gue bisa ngamen. Ya itu, jadi ada gedung F. Terus ada juga kantin yang memang on progress sekarang gitu ya. Jadi ditambah kita tunggu musola.
Musolanya juga nanti musola juga sedang direnovasi sekalian di situ, dan ini Ibu Susan juga pesan jangan stylenya konvensional, jangan desainnya, tapi Ibu bilang kiblatnya nggak ke arah itu, nggak gitu tetap lah kalau kiblat. Tetap ya nggak mungkin mau diperbaharui lebih gitu. ke desainnya Ibu bilang kayak masjidnya Ridwan Kamil. Yang mana jadi ya? Di Makassar itu yang di pinggir laut itu. Termasuk di Gading Serpong di juga Bandung, ada tuh. Gading Serpong tuh ada di Gading Serpong lah. Ada. Ya, belakang Sumarekon itu juga. Jadi yang desainnya modern gitu. Iya. Jadi kalau masjidnya lebih bagus, harapan kita ya sebagai umat beragama yang taat ya. Jadi kita ini nggak lucu, serius. Ini ngomongin agama kok tahu. Apa harapannya? Kalau penistaan agama nih. Ya harapannya bisa lebih rajin beribadah, lebih khusyuk ya. Amin. Mungkin teman-teman IT seperti imam ya, yang mungkin sholat Jumat bisa di hari Kamis ya. Saking rajinnya gitu ya. Jadi bisa lebih sesuai gitu ya nanti ya di hari Jumat. Halo Mam. Maghribnya jam 3 sore gitu ya. Rajin tuh, semangat nih mau ke masjid. Mana gitu. ada. Nggak jadi loh, rajin ngajak teman-teman yang lain ya. Aduh gitu. Ya tapi itu bagus ya. Jadi Gandumas tuh sangat-sangat mensupport. Iya, betul, kegiatan beribadah semuanya kan juga kita fasilitasi. Di samping memang sudah berjalan kan kayak olahraga juga sudah, aerobik, bulu tangkis. Makin ramai nih futsal, kabarnya yang badminton hari Kamis itu sampai waiting list untuk nunggu dapat lapangannya. Oh iya? Gitu. Dan kalau buat teman-teman yang di area BSD dan sekitarnya itu juga kita buka cabang. Masih belum terlalu rame, jadi boleh nanti juga menghubungi tim HRD lah untuk daftar itu ya. Iya. Tapi kalau nonton nggak usah daftar kan? Kalau nonton nggak usah daftar. Cuma buat yang ikutan aja gitu kalau, ya. Ya ikutan. Ikut belum dong. Belum pernah sih. Hari apa sih itu? Kalau yang hari Kamis di dekat Galeong sini, dekat kantor. Kalau yang hari Selasa di daerah BSD. Pacar kemarin gitu. Sempat lihat, kalau nggak salah dari teman-teman TA ya, kalau nggak salah ya kemarin ya. Iya teman-teman TA juga rajin. Pak Abdu kemarin juga. Iya rame juga, ya. Ada teman-teman produksi, pokoknya semuanya kumpul di situ. IT ya udah pasti lah ya. Itu kalau main kesana bawa kok masing-masing? Enggak, udah disediain sama raket. Imam. Raket juga sebenarnya di provide. Ada juga. Jadi tinggal bawa niat gitu ya, dan bawa diri. Kamis ya. Kamis itu besok dong ya. Besok ada ya? Ada. Besok ada ya. Ya mungkin coba nanti gue pikirin untuk tidak datang coba. Gaya banget. Tapi ini waiting listnya lumayan, jadi lu siap-siap aja untuk Kamis kemarin dong, udah lewat dong. Ya kan ada lagi Kamis depan. Kamis depan ya. Iya aduh. Terus ya oke sih. Iya tapi itu udah jalan sih, itu keren sih. Di sini kan juga buat cewek-cewek ada aerobik dan pilates bahkan. Jadi gue udah berhasil menularkan pilates kecintaan terhadap pilates sama di sini. Instrukturnya juga sama di Kinsen. Jadi itu gantian, kita tiap Jumat itu aerobik pilates aerobik. Ya soalnya ini terakhir kali kalau salah si Johnny Depp tuh kan persidangan terus sempat nggak mau ikut lagi katanya Pilates of Caribbean itu. Bukan ya? Pirates ya itu. Pirates ya, Inggris. Jadi tapi itu belum buat yang bapak-bapak sih. Itu masih buat cewek-cewek. Pilates sama aerobiknya. Bedanya pilates aerobik itu apa? Ya beda lah. Pilates itu lebih miripnya ke yoga, bukan ke aerobik. Aerobik itu yang lompat-lompat. Aerobik itu lebih ke kardio kan, heboh gitulah ya. Mirip fat burn, mirip zumba juga, yang begitu-begitu, yang ritmenya cepat gitu kan. Sementara pilates sendiri dia tuh lebih low impact tapi lebih gimana gitu ya, low impact tapi berasa. Jadi yang lebih mirip gerakannya kayak yoga. Lo kebayangkan kalau yoga kan kebayangkan. Nah, gitu. Bedanya kalau yoga itu dia ada urusan tentang mindfulness-nya, meditasinya. Yoga kan kayak begitu kan. Jadi ada sisi psikologisnya gitu lah. Nah, kalau pilates dia lebih ke core gitu kan, lebih ke tubuhnya ya, vitalitas tubuh, nggak ada urusannya ke yang mindfulness dan lain-lainnya gitu. Cuma ya gerakannya mirip. Gerakannya mirip, cuma pilates juga lebih banyak alat. Tapi kalau kita di sini ya pokoknya seru juga sih. Kelihatannya tuh gini, kalau aerobik kan berasa ya, pokoknya gitu, kardio gitu. Nah, kalau pilates tuh kayaknya gerakannya gitu doang. Tapi tetap malah badannya di badan tuh kayak lebih berasa. Ada teman-teman yang malah setiap ikut pilates gue kayak ditarik-tarik badannya, udahlah gue nggak kuat ya. Ini juga not for everyone sih. Jadi semua punya kesukaannya masing-masing. Biar tahu kayak apa gue harus lihat dulu sih. Nanti gue kirim aja link YouTube-nya ya yang lain. Tapi kalau kita sih itu nggak terima penonton. Tujuannya itu sebenarnya. Iya. Jadi sebenarnya udah banyak ya. Kebayang dong. Teman kita Bu Eriza gitu kan ya, Mbak Fani, Bu Susi, itu kita semua klub
klub aerobik pilates nanti mungkin GMK. Bisa bikin itu loh, bisa bikin kaos khusus grup sendiri ya. Benar. Ini kemarin baru diajuin untuk yang badminton. Halo Pak Yoga, thank you ya. Jadi nanti yang badminton udah punya seragam sendiri. Iya sih. Bisa dikirim tanding buat Pila Thomas ya nanti ya. Siapa tahu loh, atlet kebanggaan ya. Iya, ini by the way kita mau update ngomongin Piala Thomas. Juga tadi kan bangunan udah. Kita juga dikit lagi mau ada HUT GMK. Happy birthday to you. Di bulan November, tanggal 3 November ya. Jadi save the date. Dan ini seperti kita terakhir kan ke Dufan ya. Waktu itu juga family, jadi sama bawa keluarga gitu ya. Karena namanya family gathering. Betul. Termasuk yang tahun ini juga family gathering. Dan kita semua nanti akan sama-sama tanggal 3 November pergi ke Taman Safari Indonesia. Dan ini semuanya nanti kita naik bus bareng-bareng ke sana gitu. Akhirnya bisa ke Taman Safari karena kebetulan info yang kita dapatin dari TSI. Ya. Apa tuh? Kebutuhan akan daging itu meningkat. Jadi serem banget. Jadi buat yang mau menyumbangkan dagingnya kita persilakan. Makanya kita minta ajak keluarga sebanyak-banyaknya, nggak bohong. Tapi itu memang ini ya, family gathering itu assume-nya hanya untuk mereka yang punya keluarga, boleh bawa keluarga. Iya. Atau kalau misalnya orang tua gitu, itu bukan keluarga kita, bukan? Nggak diajak ini. Iya. Anak durhaka. Juga kalau misalnya ada yang deket banget dan udah dianggap keluarga tapi belum resmi, itu juga nggak boleh ya. Karena kadang suka ada yang kayak gitu. Oh, pacar maksudnya. Ya itu bukan keluarga lah. Kalau belum ada di kakak itu belum boleh diajak. Kalau misalnya dia anak tunggal, terus dia bisa bilang segenap keluarga nggak sih? Jokes bapak enggak. Oh, jadi tanggal 3 November. Iya, nanti gue kasih paham nanti lagi gitu. 3 November insyaallah kita sama-sama merayakan HUT GMK yang ke-37. Tuan mana sama lo? Ayo tuan mana? Ya, tuan gue sih, tapi lebih sukses GMK lah ya. Amin. Sukses banget, amin. Gue bisa seperti ini pun karena gak ada masalah satunya gitu ya. Iya benar-benar serius. Jadi seperti ini tuh seperti apa? Ya, seperti inilah pokoknya, tumbuh dan berkembang. Ya alhamdulillah lah ya. Kita semua sama-sama ngerasain bagaimana Ganumas Kencana berkontribusi terhadap kita pribadi, terhadap keluarga kita gitu ya. Jadi semuanya lah pasti merasakan, nggak perlu diceritakan, pasti ngerasain semua. Jadi sekarang sudah 37 tahun, kita akan dukung sama-sama sampai Ganumas terus di usia yang ke-50, 60, 70 dan seterusnya. Amin. Gitu ya. 100 tahun ya. 100 tahun dan seterusnya. Semoga memang di acara HUT nanti ini mungkin akan ada sesi khusus ya untuk HUT nanti ya. Ya, pasti nanti ada sesi khusus. Ada sesi khusus, tapi kita udah kasih bocoran sedikit, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Tapi ini live di YouTube, ya. Di sharing aja. Di 3 November siap-siap keluarganya. Yang belum punya keluarga disiapin keluarga dari sekarang. Masih ada kesempatan ya? Masih ada kesempatan supaya bisa ngajak. 2 bulan lagi. Jadi mesti masuk kakak dulu ininya, syaratnya. Ya, jadi udah gak sabar ke 3 November nih. Iya dong. Gitu ya. Oke, ada apa lagi Tian selain itu? Ada GSM sih. GSM. Boleh ceritain GSM, Julian? Iya, jadi GSM itu kan kita ada hajatan tahunan juga ya. Apa coba kepanjangannya GSM? Tahun depan ya. Awalnya itu dengan nama Strategic Will atau SM Meeting gitu ya. Kemudian berubah menjadi GSM. Yaitu G, S dan M. GMK Strategic Meeting ya. Jadi upgrade nama dan upgrade juga core-nya ya intinya gitu. Jadi akan banyak sekali kebijakan-kebijakan, strategi-strategi yang kita bahas di sana, dan bukan dari 1 atau 2 departemen tapi semuanya. From all department gitu. Nanti akan menyumbangkan ya bapak-bapak pimpinan ini ide-idenya untuk apa ya, untuk pengembangan pembangunan GMK juga ke depannya gitu. Jadi nanti bakal seru lah pokoknya. Jadi itu sebelum HUT ya bahkan ya di bulan Oktober ya, di bulan terus depan. Baru nanti kita tutup akhir tahun ini kegiatannya dengan HUT tadi. Jadi meeting dulu, bikin strategi, baru nanti kita merayakan mensyukuri ultahnya GMK yang ke-37. Betul. Dan minggu yang lalu kan juga udah kasih tahu juga tuh ada ketua panitia dari GGT ya, Mas Fikri juga sudah sampaikan Got Talent bahwa akan ada juga di bulan Oktober. Itu juga masih rangkaian dari GSM juga kan. Nah, teman-teman silahkan masih ini ya, pokoknya masih terbuka untuk ajang unjuk gigi, kreativitas bakat ya, bukan giginya aja. Jadi yang punya bakat apapun ya, semua kecuali merepotkan orang tua jangan tunjukin di sini ya. Cukup lu aja. Bakat apapun silakan ditunjukkan. Ya nanti kan sudah ada tuh namanya
link registrasinya, PIC-nya siapa gitu. Dan ya. sekali lagi itu kan ada banyak kategori. Betul. Kalau memang tadi bakatnya banyak gitu ya, multi talenta, itu boleh ada beberapa kategori dalam satu orang ya. Harusnya sih boleh ya. Boleh. Seperti yang sampai di minggu lalu juga. Jadi memang bisa beberapa kategori. Kan ada yang multi talent ya, kayak gitu. Bisa ngepel, bisa rumah, itu multi talent gitu. Didaftarin aja, jadi kesempatan masih kita buka sebanyak-banyaknya. Dan alhamdulillahnya kemarin juga dari Pak Ketuanya sudah menginformasikan bahwa acara ini akan digelar secara offline ya. Jadi itu udah di-announce secara resmi ya. Jadi kita akan nobar lagi ya. Nobar lagi, baik audisi maupun nanti betul, finalnya. Betul, bakal seru banget ya. Senggol-senggolan tapi secara sehat. Jangan kayak supporter yang rusuh-rusuh ya, enggak lah. Tapi ini kan berapa tahun kapan tuh? Per 2 tahunan. Ya. Jadi tahun lalu kan kita masih dalam rangkaian pandemi. Jadi waktu itu belum bisa nonton offline ya. Betul. Jadi yang pengen tahu detailnya seperti apa bisa nonton lagi di episode yang lalu ya. Itu udah dijelasin banget detailnya seperti apa gitu. Oke Tian, kayaknya update-nya udah panjang banget. Banget. Infonya menarik banget gitu ya. Mudah-mudahan bisa menambah spirit ya. Buat teman-teman makin giat bekerja di Ganumas ya, untuk melakukan seperti nanti di G-Talk berikut ini kita bicara mengenai fostering spirit ya. Sama kita siapa? Sudah ada melakukan sesi talk show sebelumnya sudah dilakukan ya dengan 2 orang yang luar biasa. Dan waktu itu studionya belum tumbuh nih ya, daun-daunnya ya. Belum tumbuh. Semenjak mereka hadir jadi tumbuh gitu ya. Siapa nih nanti yang mau ngobrol-ngobrol? Ada seorang wanita luar biasa, ada Ibu Diah Stefani, ya, seorang area business manager dari Jogja. Halo, dan sekitarnya. Dia pasti lagi nonton. Amin, udah ngeliat ya nanti ya, kita kasih linknya juga. Dan juga ada Pak Amir. Pak Amir itu seorang single fighter koordinator untuk area Jambi. Ya, jadi mereka bercerita mengenai bagaimana fostering spirit itu diterjemahkan menjadi sebuah kegiatan dalam pekerjaan di areanya mereka, dan penghasilan mereka menjadi terbukti di tahun ini, tahun lalu menjadi the best. Salah satu the best ABM dan the best koordinator. Berarti mereka pencapaiannya yang terbaik ya. Terbaik, betul sekali. Biar kalian penasaran, langsung aja kita lihat G-Talks. Oke, G-People, kita balik lagi. Dari kali ini kita masuk di segmen G-Talks ya. Kita mau ngobrol-ngobrol seru. Dan kebetulan di rumah kedua kita udah kedatangan bintang tamu dari area yang jauh di sana, di mana cikal bakal negeri ini terbentuk. Iya bener dong, bener dong. Oke. Masih sesuai tema kita hari ini, yaitu One Team, One Spirit, dan One Goal. Jadi semuanya itu dengan tujuan yang sama. Kita sudah kedatangan dari Yogyakarta ya, ada Bu Diah ya, juga dari Sumatera ada Pak Amir ya, betul ya. Dan sekedar informasi G-People bahwa Bu Diah dan Pak Amir ini adalah atau menjadi orang-orang yang terpilih menjadi the best dalam acara National Sales Conference 2022. Dahsyat sekali. Kita terakhir temanya itu adalah tangguh dan tumbuh ya, gitu ya, sesuai dengan baju kita gunakan sekarang kan ya. Ya ini sponsor. Oke, tapi gini, Julian sih udah kenal ya. Kita sering, walaupun sekarang semenjak pandemi sih jarang ketemu juga. Tapi sebelumnya kan ada event di luar kota, kita ketemu juga, jalan bareng-bareng juga. Tapi mungkin G-People yang ada di mana, di ruang kerja, di rumah dan tempat yang lainnya mungkin juga belum pernah kenal nih. Jadi tak kenal maka tak saya tanya ya. Kenalan dulu lah intinya ya. Kenalan dulu, mau dari siapa nih? Hai G-People, saya Diah dari B2B Jogja. Posisinya sebagai ABM. Di GMK sudah jalan tahun ketiga. Oke, 3 tahun ya. Udah mulai ngegas sih biasanya. Tahun ketiga udah mulai ngegas ya. ABM Yogyakarta. Yogyakartanya doang atau ada area luar kotanya, ada Klaten, Purworejo, Magelang, Manggi, area pinggiran lah. Area pinggiran. Tapi seputar tuh masih seputar Jogja sebenarnya. Masih. Oke. Jateng sih ya. Oh, Jateng. Ya. Oke, tapi kalau misalnya keluar dari Jogja, itu perjalanan paling jauh ke area mana sih? Ke area Temanggung. Temanggung tuh ya, Temanggung mungkin sekitar 3 jam lah. Oh, lumayan ya. Ada tol di sana? Nggak ada, baru belum ya? ya. Oh, masih jalan ini. Oke, lumayan ya. Perjalanan itu jalan
Jalan ya? Jalan. Mobil. Nggak konsen ya. Maksudnya jalan ke sana berarti ya langsung. Itu perjalanan dinas sih ke sana paling jauh. Oke, kalau Mas Amir sendiri gimana? Saya Bapak Amir dari area Jambi. Jambi ya, oke. Untuk gabung di PT Gandum Mas Kencana kurang lebih 7 apa berjalan 8 tahun. 8 tahun, oke. Mulai gabung itu tahun 2014. 14 ya, 14 berarti ya 8 tahun lah kurang lebih. Tahun ini 8 tahun ya. Oke. Mas Amir di Jambi sebagai koordinator pegang area Jambi dan Lampung. Jambi dan Lampung. Ya, oke. Jambi dan Lampung. Berarti memang kalau atau home base-nya Lampung atau Jambi? Di Jambi. Oh Jambi. Jadi memang home base di Jambi. Kalau misalnya keluar perjalanan dinasnya itu berarti ke Lampung gitu ya. Jambi sekitarnya. Oh, Jambi sekitarnya. Oke, menarik. Ini 8 tahun, Budia 3 tahun gitu ya. Ini kan usianya bukan usia ya 3 tahun mungkin masih bisa dibilang baru juga enggak, dibilang enggak juga baru gitu. Tapi 8 tahun udah lumayan matang nih gitu ya. Tapi kira-kira so far betah nggak sih kerja di Gandum Mas? Betah banget. Oke ya. Oke lah. Mas Amir? Betah. Oh, yang bikin betah apa nih kira-kira? Nilai-nilai apa sih yang bikin betah di Gandum Mas? Kenapa? Gara-gara apanya nih? Misalnya karena di sini ada hostnya yang lucu-lucu. Yang lucu-lucu. Apa sih nilai apa sih yang bikin betah? Sambil dulu deh, hati-hati. Nyaman aja sih. Nyaman ya? Nyaman aja. Oke, ada nyamannya juga. Oke. Kalau aku sih lebih ke keluarga, kekeluargaan, rasa kekeluargaan itu nggak dapat dari tempat lain. Oke, jadi dulu mungkin bukan kali pertama kerjaan pertama intinya gitu ya. Jadi di sini yang paling rasa paling family oriented banget gitu ya. Oke, itu saya juga ngerti sama sih. Iya sih. Jadi kerja tuh hawanya ya seneng, Oke. sama keluarga gitu. Tertekan sih ya tertekan ya, tapi nggak terlalu ya yang udah sama-sama keluarga buat bareng. Ya di rumah juga kadang-kadang juga ditekan juga ya. Piring juga kan ya, ngerjain PR atau apa dulu gitu ya. Itu makanya kenapa disebut rumah kedua ya. Jadi kalau pergi ke tempat kerja itu bukannya pergi tapi pulang. Iya. Ke rumah kedua gitu. Nah, sehubungan sama apa nih? Ya Bu Dia tadi udah bilang juga, ini sebenarnya pertanyaan ketiga nih sebenarnya ya. Jadi nggak apa-apa. Nilai-nilai kekeluargaan ya itu udah dirasakan. Ya, Bu Dia. Mas Amir gimana, ngerasain sama nggak? Kayak keluarga nggak sih di sini? Ya, kekeluargaan sangat erat di sini. Terasa ya? Oke. Tapi ada cerita nggak sih? Kalau misalnya memang tadi Bu Dia bilang bahwa nilai kekeluargaan di sini yang saya rasakan, Pak Amir juga tadi cukup erat, bahkan sangat erat itu ya dibilang. Tapi kira-kira ada cerita mengenai apa yang dirasain mengenai nilai-nilai keluarga tadi? Ada sih. Jadi sebenarnya nggak cerita dongeng ya. Kalau penonton dari Jogja itu kan banyak cerita-cerita kerajaan ya sebelum tidur gitu ya. Enggak sih. Jadi sebelumnya mungkin saya sudah pernah di GMK, tapi di divisi lain. Oh, dulu pernah di Gandum Mas. Oke. Divisi lain. Pernah kerja, habis itu kerja di tempat lain dulu, baru masuk lagi. Ya. Kembali lagi. Baik. Nah, waktu masuk di divisi yang berbeda itu sebenarnya saya sempat ini ya, nggak pede. Divisi yang sekarang berarti ya? Iya, divisi yang sekarang. Ya, bulan-bulan pertama masuk masih siapa sih saya di sini gitu kan. Ya kan? Nah, itu yang kadang membuat saya nggak pede, minder gitu. Tapi ternyata itu di luar dugaan saya. Pas masuk itu orangnya welcome. Oh, ayo Bu. Walaupun sebenarnya saya harus belajar lagi dari nol gitu kan, Pak. Ya kan? Tapi itu yang saya dapatkan teman-teman, atasan saya yang di pusat juga istilahnya merangkul lah. Merangkul, support banget lah ya. Bisa lah, gitu. Ayo kita sama-sama belajar. Iya. Ya itu yang akhirnya membuat saya di sini. Oke, dan merasa keluargaan itu makin oke banget gitu ya, makin erat ya. Oke, namanya juga keluarga ya, G People ya. Jadi kalau ada anak keluarga yang pernah keluar jalur gitu ya, cuma diluruskan kembali, akhirnya balik lagi dirangkul, jangan malah dimarahin gitu ya, malah dia harus salah nih, diusil, jangan. Akhirnya timbul trust dari kitanya, merasa bahwa ini bagian ini keluarga yang baik nih gitu ya. Oke, ini menarik sih. Saya harus keluar dulu. Juga ya. Udah nyaman banget, dan sekarang bisa seperti ini pun karena tumbuh ya, dan aku nih. Ini salah satunya karena memang pendidikan kita di sini, keluarga di Gandum Mas ya. Kalau saya pribadi loh, bener yang nanya ya. Masih ada yang nanya. Gimana kalau Mas Amir, contoh yang apa namanya ya,
merefleksikan ya pengalaman. Kalau tadi Budia cerita bahwa ternyata malah disambut hangat, didukung, disupport. Kalau Mas Amir sendiri gimana? Padahal kan single fighter ya. Kebetulan di area Jambi ya, saya itu single fighter. Betul. Jadi semua kita kerjakan sendiri. Mungkin kita lebih kerjasama dengan tim distributor ya. Yeah. Tapi karena support dari HO dan khususnya dari area Jember, kita kerjasama dengan, jadi saya tidak merasa sendiri jadi karena kerjasama tadi itu dengan support dari HO segala macam itu, kita tuh lebih nyaman dan tidak merasa sendiri. Single factor itu mungkin ada yang area lain yang single factor, jadi kita harus kolaborasi maksudnya untuk kerjasama. Karena kita support bisa-bisa, jadi kita nyaman aja sih. Walaupun jauh, awalnya di Jakarta, atau mungkin ada, kalau Mas Amir sendiri report atasnya langsung di siapa? Ke Palembang. Jadi walaupun di Sumatera itu lumayan jauh ya. Nggak mungkin bisa setiap hari ketemu juga gitu. Tapi tetap support itu berdatangan terus. Padahal biasanya kalau yang jauh-jauh itu kayak ngerasa dianaktirikan ya nggak sih? Ada juga ya, pasti kadang-kadang rasa gitu loh. Bukan di sini bukan gitu ya. Kalau di luar gitu, kadang-kadang kan maksudnya kayak nggak ditengokin, nggak diliatin, program nggak ada apa nggak ada. Itu yang bikin akhirnya jadi mungkin nggak kerasa, nggak nyaman. Tapi yang rasa seperti itu ada nggak sih dialamin? Karena kita harus inisiatif sendiri, agresif ya kan. Kita seperti itu tadi kita kerjasama aja. Iya. Karena harus komunikasi itu. Iya. Dan akhirnya sampai sekarang juga sini bisa membuahkan hasil ya. Dengan tadi kolaborasi kekeluargaan yang tadi itu ya. Wih, mantap. Keren. Ini kalau tadi bicara soal one team, one spirit, one goal, itu tema obrolan kita hari ini, tema podcast kita hari ini. Kita juga punya nilai, itu yang namanya fostering team spirit, membangun dan merawat jiwa bekerja sama. Pasti udah nggak asing gitu ya dengan istilah tersebut. Nah, kira-kira nih ya, mungkin GP People di rumah juga punya pemandangan lain, punya makna yang berbeda. Tapi di sini saya mau ngobrol ya dengan Budia, dengan Mas Amir. Kira-kira pandangannya mengenai makna team spirit bagi Budia, bagi Mas Amir, gimana? Kalau menurut aku sih terkait team spirit tadi sih lebih ke rasa percaya ya, percaya, saling menghargai, ya kan? Transparan. Oke. Lebih ke situ sih, jadi agak lebih solid kita team spirit lagi. Jadi memang basicnya kalau team spirit buat Budia itu dari mulai trust juga ya, saling menghargai. Terus nggak ada yang tutupin gitu maksudnya. Mas Amir gimana? Kalau spirit bagi saya pribadi, karena kebetulan mungkin sih daerah saya daerah yang kecil ya, mungkin penduduknya aja kurang lebih 4 juta itu satu provinsi. Karena tiap tahun mungkin target juga naik terus Mas Dian ya, contohnya itu. Jadi mau nggak mau kita harus ekspansi ke daerah-daerah, maksudnya yang ke daerah kabupaten tertentu. Jadi kalau nggak kita ekspansi ke daerah, tidak bakal bisa tumbuh area saya. Boleh dikat dulu kan, sorry. Potong lihat tadi itu jawabannya untuk yang ini tantangan 100%. Kalau Mas Amir siapin, ya tantangan 100% adalah gimana membangun team spirit yang tadi. Jadi ekspansi area, ketemu orang baru, gitu kan. Tapi kalau yang ini maknanya makna team spirit, jawabannya adalah yaitu lebih ke ini apapun yang terjadi buat kepentingan bersama gitu. Kalau Budia tadi udah ya, ya, saling percaya dan menghargai gitu ya. Kita tinggal dipotong. Ulangi ya. Budia tadi thank you jawabannya, jadi sangat menginspirasi ya. Jadi gimana caranya saling percaya, kerjasama itu menghargai gitu ya. Team spirit itu buat maknanya buat Budia ya. Kalau buat Mas Amir sendiri nih, kira-kira makna team spirit sendiri gimana? Saya pribadi ya, apapun yang terjadi itu untuk kepentingan bersama. Maksudnya untuk bareng-bareng gitu ya? Kalau intinya tim ya, maksudnya gitu. Jadi apapun yang bisa lakukan di area mungkin jadi pertanggung untuk kita semua ya. Ya sesuai dengan tema kita berarti one team, one spirit, one goal. Tujuannya untuk satu gitu ya. Menarik nih. Tapi kalau misalnya itu kita sudah memaknai ya, sudah merasakan. Tapi pernah nggak sih punya cerita yang menarik sehubungan dengan makna yang tadi disampaikan oleh Budia atau Mas Amir? Mungkin dari Mas Amir dulu, mungkin kira-kira kalau tadi bilang katanya apapun untuk kepentingan bersama, mengutamakan kepentingan bersama. Pernah ada kejadian
yang apa ya yang akhirnya bisa berbahas banget sekarang mengenai fostering team spirit tadi? Saya pribadi ada masih ya. Kemudian dulu di tahun 2018 itu ada masalah menurut saya sangat besar masalah itu terjadi dengan distributor kita. Oke. Sudah berapa kali kita kasihkan teguran ya, peringatan. Distributornya bermasalah ya, dikasih teguran, kasih peringatan, oke. Belum ada perubahan sama sekali. Terus waktu itu di tahun 2019 kebetulan Pak Paul datang ke area saya, kita duduk bareng cari solusi, terus kita kasih kepercayaan full dengan distributor itu. Alhamdulillah dengan adanya itu tadi distributor kita bisa berubah dan sangat-sangat membantu omset di area saya, dan untuk saat ini saya bisa jadi yang terbaik dan itu mungkin gara-gara tadi ada kita duduk bareng dari solusi duduk bareng gitu. Oke. Tapi sebenarnya kalau nggak tahu nih, koreksi kalau saya salah ya, sebenarnya kan kalau di area ada distributor itu kalau misalnya memang ada yang tidak sesuai misalnya gitu ya, sebenarnya kita punya hak untuk pindah distributor bisa juga ya Bu, sebenarnya ya, bisa ya Mas Amir ya? Bisa. Gitu ya. Tapi kalau itu Mas Amir nggak lakukan itu? Karena saya yakin masih bisa untuk memperbaiki. Oke. Tadi Pak Amir bilang makanya mencari solusi dulu nih, dibenahi dulu gimana ceritanya, gimana caranya supaya bisa lebih berkembang lagi. Makanya tadi akhirnya mendatangkan, mengundang Pak Paul itu, cari solusi duduk bareng, akhirnya sampai sekarang yang akhirnya buktinya bahwa Mas Amir menjadi the best koordinator dan bisa kontribusi. Oke. Ya itu ya. Jadi ada spirit kebersamaannya ya, terlepas distributor itu sebenarnya di luar Gandumas, tapi pada saat udah kumpul di area udah jadi bagian dari keluarga ya, kita kumpul bareng-bareng. Jadi tim gitu ya. Oke, menarik sekali. Kalau Bu Dia gimana? Kalau di saya sih jadi gini, 2 tahun ini kan di Jogja sendiri lagi ada tren roti gembong. Oke. Sebelumnya sebenarnya roti Kalimantan sih, tapi saya nggak tahu juga kenapa viralnya di Jogja. Oke. Nah, si roti gembong inilah yang sebenarnya membawa kami ke the best nih Pak saat ini nih. Oke. Akhirnya gitu ya. Nah, akhirnya. Di roti gembong ini memang awal mulanya di Jogja, cuma beliau juga si ownernya kan pengen mengembangkan bisnisnya sampai ke luar Jogja. Awalnya kita ya namanya sales ya, kita kan gontok-gontokan mau diambil sendiri lah omsetnya, tapi kedepannya ya udahlah, ini masuk area sana, area B, area C, ya udahlah, jadi lebih ke situ aja. Jadi kita istilahnya saling percaya sama tim yang di A, yang di tim B gitu kan. Nah itu malah akhirnya terjadi komunikasi, gimana nih caranya si handle customernya supaya dapat barang. Nah itu akhirnya malah sekarang ya jadi lebih baik sih. Ya, yang sebelumnya memang kami sering gontok-gontokan juga. Ini kan customer sini gitu kan. Betul. Nah, ini punya aku, punya bukan customer, tapi enggak lah, itu nanti juga kurang bagus kan. Karena kan kedepannya kan ini untuk kepentingan GMK juga. GMK betul. Kan tujuannya adalah one goal tadi ya, one team, ada one spirit dan one goal. Oke, jadi ya saya dengar sih pernah juga waktu itu kalau nggak salah ada live Instagram ya waktu itu ya, ngobrol bareng sama Jibel sama ownernya ya dari Roti Gembong. Ini menarik sih karena memang jadi fenomena baru gitu. Dia tadi bilang Kalimantan tapi viral di Jogja gitu kan. Jadi kalau misalnya tadi Bu Dia tetap bersikeras bahwa itu ini punyanya orang Jogja, kita nggak mungkin makan Roti Gembong sekarang di area lain-lain berarti ya. Ya mungkin bisa area gembongnya lain, cuma mungkin nggak pakai produk kita. Produk kita akhirnya. Cuma bukan gara-gara, tapi memang yang tadi spiritnya adalah saling percaya, transparan, menghargai, sehingga akhirnya Gembong bisa ada di mana-mana dan produk kita yang di situ. Dan akhirnya dia ini salah satu mengantarkan dia sebagai the best ABM ya. Dahsyat. Jadi pada saat kita menerapkan suatu nilai itu dengan tulus, dengan baik, pasti ada impact yang maksimal juga ya. Aduh, saya apa yang saya tanamkan ya, umbi-umbian. Ya ini menarik ya, bisa menjadi satu dorongan motivasi buat kita bareng-bareng ya. Oke, tapi gini, ya bicara mengenai fostering team spirit, kita punya tujuan yang sama, punya tim yang sama, punya spirit yang sama.
Tapi pasti kalau bicara mengenai tantangan, as a salesperson, sebagai seorang salesperson, pasti kan punya tantangan yang berbeda-beda nih. Khususnya dalam membangun team spirit. Ya, ini kalau Budia mungkin timnya ada lumayan banyak. Kalau bicara Mas Amir, katanya nggak ada tim karena single fighter. Nah, pasti punya challenging sendiri. Terus kira-kira tantangannya gimana? Terus gimana cara mensiasatinya? Mungkin mau dari siapa dulu? Ayo, Sweet dulu. Saya lagi. Jadi pas dilihat itu di pas irikan matamu. Iya. Amir lo boleh. Untuk spirit tadi ya. Tantangannya apa sih kira-kira? Kebetulan saya single factor ya, khususnya di area Jambi ya. Iya. Gitu. Karena mungkin target ini semua yang masih gitu ya ngomong ya. Oke. Mau nggak mau kan target tiap tahun memang ada. Betul, pasti ada peningkatan ya. Terus kebetulan ya, kayak kompetitor juga sangat agresif juga. Jadi mau nggak mau dengan adanya aja Pak, contohnya dengan adanya GSA ya, plan itu kan. Jadi itu memang membantu spirit kita kan gitu. Jadi sebelum kita bekerja udah kita planning kan. Untuk area Jambi, khususnya ini saya juga Jambi aja. Karena area saya kan kotanya kota kecil. Penduduknya kurang lebih sekitar 4 jutaan. Provinsi. Kalau saya di dalam kotanya aja segitu-gitu, dengan target yang diberikan saya sebenarnya ini mungkin tidak tercapai. Tidak bisa kerja. Jadi mau tidak mau saya ekspansi ke luar daerah, ke kabupaten-kabupaten. Itu sangat membantu saya. Karena ya perjuangan ke daerah bukan sangat mudah, tapi karena perjalanan juga sangat jauh. Kurang lebih perjalanan itu 8 jam sampai 11 jam. Jadi spirit kita di situ. Kita enjoy. Ditambah juga memang ada dukungan dari tadi program apa dari GISA juga tadi ya, yang memantau, yang mengatur bagaimana maksudnya dia lebih tertata. Ditambah juga kan mungkin otomatis pada saat Pak Amir ekspansi, potensi salesnya bertambah, tapi akan bertemu dengan tim-tim baru gitu ya di situ ya. Dan di situ kita kan juga subtis ya, ketemu orang baru, di situ kita kerjasama. Jadi semangat kita tetap. Tantangannya itu ya berarti ya. Tantangannya kan sangat-sangat berat tapi karena kita kerjasama dengan tahu supportnya juga sangat-sangat bagus, jadi kita semangat. Menarik ya. Nah itu tantangan dari di area, contoh area Jambi dan sekitarnya ya, untuk Mas Amir yang seorang single fighter. Tapi kalau Budia nih mungkin punya tantangan berbeda. Beda banget ya, karena sana nggak ada orang, di sini kebanyakan orang. Ramai gitu. Karena kebanyakan orang ini, jadinya aduh yang satu maunya A, B, C gitu kan beda-beda. Nah, sebenarnya ada tantangannya sih sebenarnya. Yuk kita nih sama-sama punya satu tujuan. One goal ya. One goal kan, di bareng-bareng lah dengan cara kekeluargaan. Ya memang harus punya rasa kerelaan kalau misalnya kok ternyata ya tujuannya itu bersama sih gitu loh, cuma kan karena mungkin berbeda-beda gitu kan, memang harus positifnya apa gitu kan, udah itu aja yang kita ambil dengan cara kekeluargaan aja. Jadi gimana caranya merangkul semuanya ya, kalau udah namanya keluarga kan makan nggak makan kumpul lah gitu ya. Jadi mau yang anak kecilnya ini suka ngambek, yang ini apa ya dirangkul sama-sama, jadi kerjanya juga jauh lebih nyaman. Wah, so sweet banget. Yang satu sendirian, tapi sendirian kita cuma di sana. Di sini tuh kita semua keluarga ya. Apapun yang dibutuhin bisa datang. Budia juga punya beberapa tim ya, dan areanya juga lumayan banyak juga tuh, jadi menyebar juga. Ya ini menarik sih sebenarnya obrolan kita nih, kalau misalnya diterusin bisa sepanjang hari gitu ya. Tapi gini nih, mumpung lagi di sini ya, kita datangin dari Sumatera, kita datangin dari Jogja, gitu. Kita mau ini dong, apa namanya ya? Kalau tadi sudah kenalan juga, kira-kira nih, mungkin apa dari Mas Amir mau kasih sedikit kesan-pesan ya untuk teman-teman mungkin nih sama-sama single fighter di area, atau mungkin juga buat semua JPL yang menonton. Budia juga ya kasih pesan buat saya di sini, buat teman-teman yang menonton, JPL yang menonton. Gimana supaya kita bisa terus membangun dan merawat jiwa bekerja sama, jadi menerapkan nilai-nilai fostering team spirit itu gitu. Kalau dari aku sih yang pasti harus saling percaya gitu ya. Itu poin lah, harus itu dasarnya. Iya, fondasinya itu ya. Fondasinya itu saling percaya, saling menghargai satu sama lain. Nggak melulu harus minta dihargai, tapi harus mau bisa juga menghargai gitu. Transparan gitu kan. Ya kondisinya seperti ini ya katakan seperti ini, nggak usah ada yang ditutupi sih lebih enak gitu. Iya.
sehingga nanti hasilnya pun juga bisa lebih optimal gitu ya. Ini mungkin bisa jadi bukan cuma berlaku untuk kita di sales marketing ya, bisa dimanapun kita bisa terapkan gitu. Kalau dari Mas Amir sendiri mungkin harus sampaikan ke kita. Tadi misalnya dengan kepercayaan sendiri ya, apapun yang terjadi, yang kita lakukan di area itu untuk kepentingan bersama. Oke. Spiritnya itu ya, spiritnya. Jadi mau bukan cuma ke yang mau ke tim yang mana nih gitu ya, tapi kan ternyata ada distributor, jadi nggak melulu kayak tadi cerita contohnya apa, distributornya nggak berkembang atau apa, tapi karena spiritnya untuk bareng-bareng bangun sama-sama, akhirnya bisa jadi bagus gitu. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Dahsyat sekali, ada 10.000 orang di sini di rumah kedua gitu ya, dan mungkin kali pertama ya dia sama Samir kesini gitu. Jadi People ini menarik banget. Durasi kita memang nggak terlalu panjang ya untuk ngobrol-ngobrol seperti ini, tapi cukup bisa mewakili ya. Mungkin saat ini teman-teman juga ada yang membutuhkan, harus gimana nih yang single writer yang ada di tim Arya lagi seperti apa juga. Kita sama-sama mudah-mudahan di obrolan kita hari ini bisa memberikan dorongan positif ya, supaya bisa menghasilkan hasil yang lebih baik lagi. Ya mudah-mudahan nanti mungkin tahun depan yang menjadi the best makin banyak the best lain ya, atau mungkin Mas Amir dan Budia kembali mengulang ya kiprahnya mungkin. Kata yang nonton lagi deh, gue dong ganti. Tapi amin juga ya, karena kan jadi maksimal lagi berusaha, walaupun tetap saling merangkul, menghargai tadi gitu. Oke, People jangan kemana-mana, kita akan balik lagi setelah ini karena masih ada segmen berikutnya yaitu G Challenge. Jadi buat kamu standby terus dan kita ketemu di segmen yang berikutnya. Silakan. Alhamdulillah. Oke, balik lagi Tia. Tadi udah nonton sama-sama. Banget ya ternyata ceritanya ya. Itu kayak reuni ya. Dulu kan kalau nggak salah Julian sempat jadi timnya Budia, bener ya? Dulu itu Budia itu pernah sebagai BM ya, kalau nggak salah ya, brand manager untuk B2C, bisnis B2C. Oh, sebelum ke sales. Ya kan tadi diceritain juga kan. Betul. Jadi memang ada apa ya perjalanan lah ya, perjalanan karir dari Budia, sempat apa namanya ya, out of track lah ya. Akhirnya kembali ke jalur yang benar, karena game kan adalah jalan kebenaran. Oke. Ya. Game kalau sudah on track lagi ya. Sudah on track lagi, kemudian bergabung lagi dengan Gadumas, memberikan kontribusi yang luar biasa lagi, sehingga menghasilkan beliau menjadi seorang yang the best ya, salah satu the best dari beberapa apa namanya, kan ada ABM, ada NSPM dan lain sebagainya. Jadi the best ABM dan the best koordinator untuk Pak Amir. Ya, jadi tadi kan kita dengerin sama-sama ya, kita lihat sama-sama fostering spirit mungkin tidak bisa digeneralisasi diterapkan seperti itu ya, karena kan tiap bagian punya yang berbeda-beda gitu ya. Kalau tadi kan dari segi sales ya di lapangan seperti apa, bagaimana effortnya yang bahkan nggak ada, dia tim sendirian, kayak Pak Amir itu di Jambi sendirian gitu. Kan tetap ngelihat ya bagaimana menjadikan rekan-rekan distributor ini benar-benar as a team. Jadi meskipun ada terpisah jarak juga gitu ya dengan teman-teman HO atau teman-teman yang di area yang lain, tapi yang dekat di situ tim-tim distributor itu tetap di-treat sebagai tim juga. Bahkan tadi Budia juga bilang udah seperti ada unsur nilai-nilai kekeluargaan ya di GMK ini ya. Betul. Jadi udah saking ini banget ya, dekat banget. Itu yang memang nggak bisa di kita hilangkan ya, bahwa memang kekeluargaan ini menjadi salah satu nilai kuat yang ada di dalam Gadumas. Iya gitu benar juga. Ini jadi gue jadi ingat yang beberapa waktu yang lalu bulan Agustus kan kita juga ada Bootcamp Manufacturing Academy kan ya, yang Julian juga ada di situ gitu kan. Di situ kita memang temanya terkait fostering team spirit itu ada 3, ada trust, respect, empathy. Jadi balik lagi tadi juga yang diceritain Budia, Pak Amir gitu kan. Kenapa sih kita akhirnya bisa merasa menjadi satu keluarga yang dekat, atau ya mungkin kalau keluarga terlalu lebay lah gitu ya. Persahabatan gitu ya. Jadi ada istilah juga camaraderie, teman-teman bisa cek juga di Google arti camaraderie. Itu unsur fostering team spirit itu di camaraderie. Jadi kita seperti ada persahabatan gitu loh dalam satu tim gitu. Nah, itu bisa muncul kalau kita trust each others. Jadi kita memberikan kepercayaan ke orang lain dan kita juga menjadi orang yang bisa dipercaya. Terus kedua,
kalau kita sudah trust, maka kita punya respect ke orang. Kita bisa menghargai orang tersebut, menghormati orang tersebut. Dan terakhir, kita punya empathy. Jadi kita bisa memposisikan diri di posisi orang tersebut, sehingga apapun dalam bekerja sama tuh selalu consider perasaan orang lain. Kira-kira kita kalau berbuat seperti ini nyaman gak buat dia? Jadi Bu Susan juga dipikirin dulu. Bu Susan selalu berpesan, salah satu yang mau kita campaignkan juga, kita mesti menerapkan yang istilahnya golden rules. Pernah dengar nggak golden rules? Pernah dengar barusan sih. Itu gimana? Jadi golden rules itu kita men-treat atau memperlakukan orang lain itu sebagaimana kita ingin diperlakukan. Oh sih, itu ya terus sih, bener sih. Kita saya yakin nggak mau kalau misalnya kita di orang sebenarnya sama kita, disepelekan segala macam gitu ya. Kalau kita nggak mau dilakukan seperti itu, berarti kita juga tidak boleh men-treat orang lain seperti itu. Nah, kalau semua orang di GMK ini udah menerapkan golden rules tadi, trust, respect, empathy, kira-kira gimana, Jul? Wah, itu udah bukan lagi gedung F nih, tapi udah FGHIJLN. Iya, udah seperti itu. Ekspansi kita makin kemana-mana lagi nanti gitu ya. Dan itu memang arahnya kan ke sana ya. Arahnya ke sana ya. Tapi ini baru sih, serius. Ini baru dengar sih. Jadi golden rules ya. Ada camaraderie. Ada tadi apa lagi? Respect, trust, respect, and harmony ya, bukan ya? Empathy. Oh, harmony gak camada ke situ, bukan? Empathy. Satu baso ya dong ya. Iya sih. Kalau kita dari awal udah punya dinding emosi ya sama orang, kayaknya mau ngapain aja udah nggak enak gitu ya, udah males ya. Dan tadi ngomongin trust, kalau kita nggak trust ke orang lain, kita susah untuk bisa respect sama dia. Jadi fundamentalnya itu sebenarnya rasa percaya. Percaya sendiri ya. Gitu. Nah itu yang tadi disampaikan oleh Pak Amir, Bu Dia juga mencerminkan nilai-nilai itu juga ya. Akhirnya bisa membawa mereka kepada posisi yang sampai sekarang. Gitu. Ya mudah-mudahan bisa menjadi sebuah contoh ya, walaupun mungkin kita nggak mungkin bisa menerapkan 100% seperti itu. Ya, karena tiap departemen pasti kalau istilahnya juga di manajemen atau Ibu Susana itu ada kontekstualisasi. Jadi kontekstual sesuai dengan perannya, sesuai dengan departemennya. Ya tadi contoh di sales saja, tapi teman-teman pasti bisa menerapkan juga di areanya atau di bagiannya masing-masing. Gitu. Ya, dan memang tujuannya podcast ini adalah ya seperti yang kita hadirkan ya, bisa memberikan inspirasi. Walaupun sebenarnya masih banyak banget sebenarnya G-People yang inspiring sebenarnya, cuman sekali lagi karena keterbatasan waktu juga kita harus siasati bagaimana dan kapan harus kita buat. Tapi kedepannya pasti akan kita hadirkan bintang tamu yang tentunya juga inspirasional gitu ya, dan itu pasti akan hadir di episode berikutnya. Nih kayaknya kita udah ngomong panjang banget ya. Kita nggak tahu sejam atau lebih ya, nanti kita lihat di tayangannya. Iya, tapi makasih banget teman-teman yang udah nonton ya di episode ke-13 ini, The Lucky Number 13. Kita ketemu lagi ya nanti. Kalau punya pertanyaan-pertanyaan, dan tentunya kita di episode kali ini nggak punya G-Challenge ya. Karena Challenge-nya tetap kita undang, tetap kita undang teman-teman untuk tadi mengikuti ya, menampilkan bakat-bakatnya, mengikuti audisi dari GGT atau GMK Got Talent. Jadi G-Challenge-nya kita pulih di sana karena lumayan, hadiahnya lumayan loh. Hari gini 3 juta. Dan kita tantang pokoknya siapapun yang berani ya. Setelah ini kalau misalnya jadi pemenang, kita langsung kirim jadi Ninja Warrior ya. Oke, kita akan lihat nanti episode berikutnya bintang tamunya dengan siapa lagi, atau kalau punya kira-kira mau ngundang siapa nih ya. Yang penting jangan ngundang kerusuhan dan amarah, kita nggak bisa terima ya. Tulis aja nanti di kolom komentar ya. Boleh banget, boleh kira-kira banget. Siapa yang mau diundang dari departemen mana, yang atau mungkin topik-topik apa yang mau kita bahas. Boleh, kita open banget masukan dari G-People semua supaya nanti G-update-nya, kemudian G-talks-nya bisa lebih berwarna lagi gitu ya. Jangan lupa juga kita minta untuk like, subscribe dan share video ini supaya kita lebih berkembang lagi pastinya ya. Gitu. Akhirnya ya udah deh, ini kebetulan rumahnya juga sudah mau bersih-bersih dulu. Tuh, rumputnya ini daunnya perlu disiram-siramin. Bersih dulu. Jadi kita mau beres-beres lagi ya. Ya udah, saya Julian. Saya Titian. Kita pamit undur diri. Terima kasih. Halo. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.